kelompok yang kedua, ini ekstrim yang kedua, gitu kan? Namanya kelompok Khawarij. Siapa kelompok Khawarij ini? Kelompok yang sudah disebutkan oleh Nabi SAW. Kelompok yang sudah disebutkan oleh Nabi SAW dengan istilah Khawarij langsung. Nama itu dari Nabi SAW. Seperti misalnya riwayat yang sahih riwayatkan Imam Ahmad di jilid 4 hadis 355, Ibnu Majah nomor 173 dan Al-Hakim jilid 1 nomor 219. Ini cukup banyak riwayat-riwayat dan juga disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahihul Jami' nomor 3374. Kata Nabi SAW, Al-Khawariju kilabun nar. Kelompok Khawarij adalah anjing-anjingnya neraka. Kelompok ini digelarkan oleh Nabi seperti itu. Bukan dikatakan penghuni neraka saja ya, anjingnya neraka. Kok sampai separah itu? Siapa kelompok ini? Nanti akan kita lihat. Kemudian kata Nabi SAW juga dalam hadis yang lain riwayatkan oleh Ibnu Majah nomor 168, Imam Ahmad jilid 1 404 dan juga At-Tirmidzi dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Nabi SAW mengatakan inna fi qatlihim ajran azima indallahi liman qatalahum. Siapapun yang membunuh mereka nanti, kalau muncul kelompok Khawarij itu, maka pahalanya sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan hadis yang kedua ini. Hadis yang pertama mereka adalah anjing-anjingnya neraka. Hadis yang kedua menjelaskan apa? Memerangi mereka, membunuh mereka pahalanya sangat agung. Kata Nabi SAW, ajran azima, pahala yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis yang lain, kata Nabi SAW di dalam hadis sanadnya hasan diriwayatkan oleh Ibnu Abi Asim dalam Kitab Sunnah nomor 906 dari Abdullah bin Abi Aufa dan juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad di jilid 4 nomor 357. Kata Nabi SAW, tuba liman qatalahum wa qataluhu. Sungguh beruntung orang yang memerangi mereka dan mereka membunuhnya. Artinya kalau sampai mati di tangan Khawarij, beruntung orang itu, mati syahid dia. Seperti itu gambarannya. Di dalam hadis yang lain, hadis sahih riwayat Bukhari nomor 3344, Imam Muslim 1064 dan juga Imam Ahmad di jilid 3 nomor 4. Diriwayatkan juga dalam sahih hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la in adraktuhum la aqtulannahum qatla Thamud. Kalau seandainya kata Nabi aku hidup pada zaman itu dan mendapati mereka, niscaya aku akan membunuh mereka seperti pembunuhan kaum Thamud. Artinya kaum Khawarij nih. Bayangkan luar biasa ya. Jadi ini sabda Nabi SAW, bukan perkataan saya. Pertama hadis tadi mereka adalah anjing-anjing neraka. Kedua, pahala kalau membunuhnya sangat besar. Yang ketiga, beruntunglah orang yang dibunuh dan yang memerangi mereka. Yang keempat, kata Nabi SAW, kalau saya temukan mereka, maka saya pun akan membunuhnya. Atau akan membunuh mereka seperti membunuhnya kaum Thamud. Kemudian juga dalam hadis yang lain, kata Nabi SAW, hadis sahih diriwayatkan Nasa'i dalam Khasa'is Ali, diriwayatkan oleh Abdullah bin Ahmad dalam As-Sunnah. Lau ya'lamul jayshu alladhi yusibunahum ma qudiya lahum ala lisani nabiyihim lattakalu alal amal. Seandainya bala tentara yang menyerang Khawarij mengetahui apa yang telah ditetapkan untuk mereka melalui lisan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, niscaya mereka tidak beramal lagi setelah itu. Artinya saking besarnya pahala yang dijanjikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga di dalam hadis yang lain yang cukup panjang, hadis ini kata Nabi SAW, yakhruju qaumun min ummati yaqra'una al-Qur'an laisa qira'atukum ila qira'atihim bi syai' wala salatukum ila salatihim bi syai' wala siyamukum ila siyamihim bi syai' yaqra'una al-Qur'ana yahsabuna anna lahum wa huwa alaihim la tujawizu salatuhum tarakiyahum yamrukuna minal islami kama yamruku as-sahmu minar ramiyah law ya'lamul jayshu alladhi yusibunahum ma qudiya lahum ala lisani nabiyihim sallallahu alaihi wasallam lattakalu ala al-amal wa ayatu dhalika anna fihim rajulan lahu adudun
walaysa lahu dhira'un ala ra'si adudihi mithlu halamati thadi alaihi sya'aratun bid. Kata Nabi SAW, akan muncul satu kaum dari umatku nanti, mereka membaca Al-Quran, bacaan Al-Quran mereka tidak sebanding dengan bacaan Al-Quran kalian. Artinya mereka luar biasa kalau membaca Al-Quran, suka sekali, bahkan ciri-ciri mereka menangis, ya. Suka menangis kalau baca Quran. Salat kalian tidak sebanding dengan salat mereka, luar biasa kalau mereka salat. Puasa kalian tidak sebanding dengan puasa mereka. Dalam ayat hadis lain dikatakan tahkiruna salatakum ila salatihim. Kalian menganggap remeh kalau lihat mereka salat, kalian merasa kecil salat kalian. Wa tahkiruna qira'atukum ila qira'atihim, dan kalian menganggap remeh juga bacaan kalian Quran terhadap bacaan-bacaan mereka. Wa siyamakum ila siyamihim, dan puasa kalian terhadap puasa mereka. Mereka mengira, orang-orang itu, kelompok itu, bahwa Al-Quran akan menjadi pembela bagi mereka, padahal sebenarnya akan menjadi seteruh bagi mereka. Jadi masalah buat mereka. Solat mereka tidak melewati kerongkongan-kerongkongan mereka. Artinya mereka solat iya, tapi mereka tidak faham makna solat itu. Mereka keluar dengan cepat dari Islam layaknya anak panah yang melesat dari busurnya. Seandainya bala tentara yang menyerang mereka mengetahui apa yang telah ditetapkan untuk mereka melalui lisan Nabi mereka Muhammad SAW, niscaya mereka tidak akan beramal. Tanda dari hal itu ialah bahwa di antara mereka ada laki-laki yang mempunyai bahu yang tidak memiliki lengan. Maksudnya ada bahunya tapi tulangnya tidak ada. Tulangnya sempat atau tulangnya itu tipis sekali sehingga membuat ya, seperti puting wanita atau payudara wanita. Dan di atas bahu yang tidak ada tulangnya tadi itu terdiri atau terdapat bulu-bulu yang tumbuh yang berwarna putih. Hadis ini sama tadi sudah saya sebutkan ya, yang hadis diriwayatkan oleh An-Nasai dalam Khasais Ali. Hadis ini hadis sahih gitu. Kemudian cukup banyak riwayat yang berbicara tentang masalah kelompok ini. Di antaranya riwayat Bukhari juga, telah datang seorang badui. Ini cirinya mereka ya. Datang seorang badui kepada Nabi SAW, lalu Nabi SAW, ya, orang itu berkata, "Ya Muhammad, uhkum bil adl fa innaka la ta'dal." Wahai Muhammad, orang ini kurang ajar sekali, tidak sopan, tidak sebutkan ya Rasulullah gitu. Wahai Muhammad, berlaku adillah, karena kamu tidak berlaku adil. Nabi SAW sempat marah dan mengatakan, kalau saya tidak adil, lalu siapa yang akan adil? Lalu kata Nabi SAW, akan keluar dari keturunannya orang ini yang kalian akan cemburu dengan bacaan Qur'annya, sholat mereka, ya, puasa mereka, tapi mereka keluar dari agama seperti keluarnya anak panah dari ya, busurnya. Maksudnya kata para ulama hadis mengatakan ciri-ciri kaum Khawarij yang pertama adalah paling suka menyalahkan orang. Paling suka menyalahkan orang, itu ciri yang pertama. Dan mereka selalu mengambil hukum dari Al-Quran secara zahir, yang kelihatan saja. Misal begini, perangilah orang-orang kafir. Ya sudah, siapapun kafir, menurut definisi mereka dibunuh, halal. Siapa saja. Tanpa melihat bagaimana Nabi SAW memilah antara kafir harbi, kafir zimmi, orang yang kafir memang mau berperang, orang kafir di bawah naungan pemerintah Islam, itu mereka tidak bedakan, pokoknya kafir halal, boleh dibunuh. Siapa yang tidak sefaham dengan kelompoknya, kafir, halal darahnya walaupun syahadat. Nah ini bahaya sekali, gitu kan? Di dalam riwayat yang lain disebutkan bahwasanya suatu hari, saya lihat dulu riwayatnya. Hadis ini ya, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya bahwasanya Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, kami sedang duduk menunggu Rasulullah SAW, lalu beliau keluar dari rumahnya. Maksudnya di hadapan rumah, tunggu Nabi SAW keluar, baru jalan-jalan sama-sama gitu. Lalu keluarlah Nabi SAW dari rumahnya, salah satu rumah istri beliau. Lalu Abu Sa'id berkata, maka kami berdiri mengikuti beliau SAW. Lalu sandal beliau putus.
Maka Ali berhenti untuk memperbaikinya. Rasulullah SAW berjalan dan kami terus mengikutinya. Maksudnya sendal Nabi salah satu yang tidak disebutkan kanan atau kiri, terputus talinya. Kemudian dibiarkan oleh Nabi SAW. Nabi tetap jalan. Ali radhiyallahu anhu berdiri, berhenti, mengikat tali itu kembali. Jadi dia tertinggal. Sementara Nabi dengan para sahabat jalan terus gitu kan. Lalu Nabi SAW bersabda, Inna minkum man yuqatil ala ta'wili hadzal Qur'an kama qataltu ala tanzili. Nanti akan ada di antara kalian, sahabat-sahabatku ini, di antara kalian akan ada orang yang akan memimpin peperangan dan dia benar. Dia akan memerangi kelompok orang yang mengambil Quran, gitu kan, secara takwil. Jadi interpretasinya sendiri, penjabarannya dia sendiri. Dia ambil hukum, begitu dia fahamin, tidak ambil pendapat ulama, langsung diterapkan. Seperti itu. Jadi dia tidak ambil hukum, jadi tidak belajar ilmu Al-Quran ini seperti apa yang diturunkan, tidak ambil dari pendapat para sahabat. Karena nanti kita akan jelaskan kapan jelasnya keluar kelompok Khawarij di zamannya Ali, dan mereka akan berperang melawan Ali radhiyallahu anhu. Nanti akan kita jelaskan itu. Ini masih baru dalil-dalilnya. Lalu kata Nabi SAW, kelompok itu nanti akan ada di antara kalian sahabatku yang memimpin peperangan dan dia benar. Dia benar. Dia benar, dia akan memerangi kelompok yang mengambil Quran secara takwil, sebagaimana saya memerangi kelompok Al-Quran secara tanzil, maksudnya seperti apa yang jelas dijelaskan dalam hukum. Maka para sahabat Abu Sa'id berkata, kami semua berharap orang itu, karena Nabi SAW memuji dia, karena dia akan memerangi kelompok itu, gitu kan? Maka kami semua berharap. Lalu di sisi kami ada Abu Bakar dan Umar. Artinya kami menunggu apakah Nabi tunjuk Abu Bakar atau Umar kah? Kalau tidak ditunjuk berarti kami lebih layak untuk itu. Lalu Nabi SAW sudah memahami kalau sahabat nunggu siapa yang akan ditunjuk yang memimpin kelompok yang akan memerangi kelompok ini nanti. Lalu kata Nabi SAW, yang saya maksud adalah yang sedang memperbaiki sendal saya. Maksudnya siapa? Ali radhiyallahu anhu. Ali nggak dengar waktu itu, Ali lagi perbaikin sendal. Tapi Nabi SAW sampaikan dan para sahabat menyaksikan masalah tersebut. Maka para sahabat berkata, kami pun mendatangi Ali lalu menyampaikan berita gembira bahwasanya kau akan berjihad dan kau akan sama posisi Nabi SAW pada saat beliau jihad melawan orang kafir karena ya, Al-Quran turun. Maka karena mereka menyalahfahami Al-Quran, engkau memerangi mereka. Maka kata Abu Sa'id, tetapi Ali tersenyum dan seakan-akan sudah mengetahui berita itu dari Nabi SAW. Baik, awal mula kelompok Khawarij ini kelihatan adalah pada saat selesai peperangan Siffin. Tadi perang Siffin itu ya, perang tahun 37 Hijriah pada saat terjadi fitnah antara Ali dengan Muawiyah. Di sini suatu sisi ada kelompok tadi, pengikut Abdullah bin Sabah yang menjadi pemicu peperangan supaya mereka tidak tertangkap karena membunuh Utsman. Sisi yang lain ternyata di kelompok itu ada anak-anak muda yang mereka memang semangat sekali mau berperang gitu kan. Waktu Ali bin Abi Thalib memberhentikan untuk memerangi Muawiyah karena sudah banyak kurban, untuk apa berperang? Diberhentikan sama Ali. Muawiyah pun sudah turun, tidak mau lagi. Kelompok ini kelihatan keluar lalu berkata kepada Ali, wahai Ali, kamu harus berhukum mengangkat Quran dengan hukum ini Al-Quran. Al-Quran bilang perangin orang-orang, dan mereka menganggap waktu itu Muawiyah kafir, kan gitu. Hampir sama pemahamannya dengan orang-orang Syiah. Orang Syiah kan mengatakan Muawiyah juga kafir. Jadi dua kelompok ini sasaran pandangannya sama, gitu loh. Menganggap Muawiyah ini, yang satu yang Syiah menganggap Muawiyah kafir karena keluar melawan Ali. Ini juga sama. Tapi mereka pemahamannya berbeda. Yang ini nanti berkembang pesat. Karena dari Abdullah bin Sabah mengatakan Quran kurang lah, Jibril khianat dalam menurunkan wahyu dan beragam, mencaci maki, mengkafirkan sahabat Abu Bakar, Umar. Kalau Khawarij, kelompok yang kedua ini, mereka enggak mengkafirkan Abu Bakar, Umar, enggak. Mereka bela Aisyah, mereka bela semuanya, enggak ada masalah dengan itu. Tapi mereka mengkafirkan Muawiyah. Mereka mengatakan kepada Ali, dan mereka juga bukan cuma Muawiyah, Ali dan Muawiyah dua-dua dikafirkan oleh dia. Kelompok Khawarij ini bilang, wahai Ali, kenapa kau tidak perangi Muawiyah? Kita sudah jauh-jauh ke sini, perangin aja sampai habis, mati, nggak boleh ada yang hidup. Kata Ali, untuk apa? Apa manfaatnya memerangi mereka? Jelas-jelas Muawiyah sudah membaiat, nggak ada alasan untuk membunuh mereka.
Kenapa harus membunuh? Lalu mereka mengangkat Quran mengatakan, kalau begitu kau tidak berhukum dengan Al-Quran. Kata Ali, ayat yang mana kalian pegangi? Yang mana ayat boleh membunuh seorang muslim? Mereka bilang, pokoknya kalau kau tidak perangin Muawiyah, berarti kau akan keluar, tidak berhukum dengan hukum Allah, dan kami anggap kamu kafir. Jadi mereka mengkafirkan Ali. Ali tetap tidak mau. Siapa mereka mau didengar suaranya? Ternyata kelompok ini keluar dari pasukan Ali. Keluar dari pasukan Ali. Dan ternyata sebagian ulama mengatakan sebab dinamakan mereka Khawarij, ya, diambil dari kata-kata kharij yang berarti keluar. Karena mereka misah dari pasukan Ali pada saat itu. Kan pasukan Ali semua sepakat, ahli sunnah sepakat mengatakan pasukannya Ali yang benar, gitu kan? Karena Ali ingin meredam fitnah dan kena fitnah memang, dan beliau adalah khalifah yang terpilih pada saat itu. Tidak ada yang pungkiri masalah itu, gitu kan? Dan ini banyak orang-orang Syiah tidak faham kalau ahli sunnah mengakui khilafahnya Ali, khalifah Rashidah terkenal. Dan kita sudah jelas ahli sunnah juga mengatakan Muawiyah berijtihad dan beliau salah, gitu kan? Aisyah, Talha dan Zubair kena fitnah, kan gitu. Selesai masalahnya, dan akhirnya mereka semua kembali bersatu, nggak ada yang jadi masalah setelah itu. Ali radhiyallahu anhu memimpin setelah ke perang Siffin, tidak ada masalah sampai beliau meninggal. Dan subhanallah yang jadi masalah adalah kelompok Khawarij ini. Kelompok Khawarij ini akhirnya keluar dari pasukan Ali. Kemudian Ali radhiyallahu anhu mencoba mendakwahi mereka. Diutuslah kepada mereka sahabat Nabi yang mulia Abdullah bin Abbas. Bayangkan ya, Abdullah bin Abbas ini hibrul ummah, kata Nabi SAW. Artinya apa? Lautannya umat ini. Abdullah bin Abbas ini orang yang paling pintar. Islam tidak lagi lebih pintar daripada Abdullah bin Abbas. Kata Nabi SAW, hibrul ummah, gitu kan. Ali utus ke mereka. Coba Abdullah bin Abbas ke sana, dakwahin mereka. Yang taubat, yang kembali cuma 2-3 orang. Selebihnya ada mungkin lebih dari 1000 orang tetap tidak mau. Enggak, Ali kafir. Dari mana kafir? Mana dalilnya? Mana ayatnya orang bisa dikatakan muslim kafir? Sementara sahabat Nabi yang terkenal Usama bin Zaid sempat mengangkat pedangnya kepada satu orang di zaman Nabi SAW, gitu kan. Kemudian orang itu syahadat. Waktu dia sudah syahadat, ini Usama ragu, tapi dibunuh juga sama Usama. Terdengar oleh Nabi SAW. Kata Nabi SAW, kenapa Usama kau lakukan itu? Dia bilang, ya Rasulullah, dia syahadat karena takut lihat pedang saya. Wajar, ijtihad manusia ya. Karena sudah perang, kita bayangkan sudah duel, sudah susah jatuhin pedangnya dia. Begitu jatuh pedangnya kita mau bunuh, lalu dia syahadat. Kita pun kalau di posisi Usama berat sebenarnya. Tapi perhatikan apa kata Nabi SAW. Apakah kau belah dadahnya dan kau tahu dia bohong atau tidak? Terus Nabi SAW ulangin, terus diulangin. Artinya orang yang syahadat gak boleh sembarangan dibunuh. Kelompok Khawarij tidak menghalalkan darah orang yang tidak sepaham dengan mereka. Pokoknya yang tidak sepaham dianggap kafir, boleh dibunuh, halal. Nah ini bahaya sekali, gitu kan? Makanya berbahaya. Pada saat itu mereka keluar didakwain. Abdullah bin Abbas dakwain tidak bisa taubat. Bagaimana kalau yang kayak kita sekarang? Saya dan antum mau mendakwain kelompok ini, dan sampai sekarang masih ada mereka. Fitnahnya ada, kan gitu. Kata Nabi SAW, ciri-ciri Khawarij dalam hadis lain riwayat Al-Hakim adalah anak-anak yang sangat muda dan mereka tidak mengikuti Al-Quran ini sebagaimana tanzilnya, sebagaimana diturunkan. Maksudnya turun Al-Quran kepada Nabi, Nabi jelaskan kepada para sahabat. Artinya harus kita fahami Al-Quran seperti pemahamannya sahabat. Kalau kita fahami semau kita, semua jaringan-jaringannya, jaringan Islam liberal lah, apalah, semua mengaku pegang Al-Quran, tapi takwil semaunya, kan gitu. Bukan pemahaman sahabat. Sampai ada yang mengatakan khamr enggak haram karena ada ayat Al-Quran yang mengatakan, hai orang-orang yang beriman, ya alladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara. Jangan kalian sholat sementara kalian mabuk. Berarti boleh dong kalau mabuk di luar sholat, kan dilarang cuma sholat. Padahal ayat ini mansuh, sudah terhapus secara hukum. Dan para sahabat menukil kepada kita masalah itu. Ayat ini dihapus dengan ayat lain, Al-Ma'idah 90 atau ayat 90-91 tentang masalah penghaman khamr secara mutlak. Sehingga dia cuma tertinggal secara tilawah tapi tidak lagi hukumnya, gitu kan? Tentang proses pengharaman khamr. Tapi mereka tidak mau nangkap itu, tidak mau memahami dari para sahabat, maka akhirnya mereka menghakimi ayat seperti apa yang dibaca, kan gitu. Jadi seperti itulah akhirnya mereka kacau balau dalam pemahaman agamanya. Karena ayat Al-Quran kan turun bertahap sesuai dengan kejadian-kejadian, gitu kan? Seperti itu. Maka mereka adalah ciri-cirinya anak-anak muda yang tidak mengikuti Al-Quran sebagaimana tanzilnya turun kepada para
sahabat dan kejadian mereka. Mereka malah menolak. Kemudian Ali radhiyallahu anhu waktu melihat hal tersebut, datanglah beberapa orang kepada beliau dan berkata, wahai Amir Mukminin, perangi aja mereka sudah. Orang-orang ini tidak mau taubat, tetap menganggap Anda kafir, mengatakan Muawiyah kafir. Ini akan menjadi fitnah yang besar. Kata Ali, tidak. Selama itu masih pendapat mereka belum melakukan perbuatan merusak, nggak boleh kita tumpahin darahnya. Masih muslim. Jadi kalau ada orang tebarin pendapat, lawan dengan pendapat. Jangan antum debat, dia salah, antum jok mukanya, nggak boleh. Nggak usah, doain aja. Lawan dengan debat, udah selesai. Nggak ada jor-joran. Tapi kapan dia memulai itu, antum harus melawan, gitu kan? Makanya pada saat kaum Khawarij ini yang tadi keluar dari pasukan Ali itu, dia tahu Ali mau kembali ke Kufah, di tengah jalan mereka kembali duluan, lalu mereka mulai membunuh siapapun yang mereka sebarin. Ali kafir, Muawiyah kafir. Ada orang bilang, siapa yang bilang? Dibunuh. Pokoknya harus sefaham dengan mereka, mengatakan dua sahabat ini kafir, gitu kan? Yang tidak sefaham dibunuh, sampai dalam beberapa riwayat dikatakan mereka membunuh wanita hamil yang ditemukan di tengah jalan. Ini bahaya fitnah. Waktu mereka sudah tumpahkan darah sampai ke telinga Ali, kata Ali, sekarang halal untuk diperangi. Maka Ali kejar dengan pasukan. Ringkas cerita, sampailah mereka di sebuah sungai, gitu kan? Lalu terjadi pertemuan antara pasukan mereka dengan Ali. Itu pun Ali masih sempat dakwahi, taubatlah kalian, ini pemahaman yang salah. Dari mana kalian bisa mengkafirkan sahabat-sahabat Nabi? Dari mana ayat yang kalian bisa mengatakan harus memerangi Muawiyah sampai mati? Dari mana itu? Tetap aja mereka tidak mau. Maka sama Ali diperangi. Subhanallah, terjadi peperangan. Terbunuhlah pasukan-pasukan itu, ya, terbunuh mereka. Waktu mereka terbunuh, kata Ali, cari orang yang telah Nabi SAW tunjukkan dalam hadisnya. Siapa tadi cirinya? Seorang laki-laki yang pundaknya tidak ada, seperti tidak ada tulangnya, kemudian lembek seperti payudara wanita pundaknya, dan beberapa riwayat mengatakan sikunya, ya, dan ditemu dengan bulu yang berwarna putih. Maka pasukannya Ali membongkar-bongkar jenazah mereka satu-satu sampai ditemukan. Pada saat ditemukan orang tersebut, maka Ali pun dengan pasukannya sujud syukur di kancah peperangan. Kenapa kata Nabi? Ya, kalian siapa yang membunuhnya mendapatkan pahala yang besar. Inilah kelompok yang dimaksud oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ternyata pemahaman-pemahaman mereka ini terus berkembang. Jadi waktu yang diperangi oleh Ali cuma yang ada di pasukan Ali, ya. Ternyata pemahaman ini banyak. Jadi sudah mulai tersebar nih bahwasanya